Shalom Church, welcome back to Kaliper Podcast, equipping all generation to become Christ Ambassador. Gimana kuarantin kalian sejauh ini? Apa kalian stres di rumah terus? Atau malah senang karena banyak waktu kosong? Kalau aku sih malah jadi kebanyakan mikir karena gak ada kerjaan. Dan di sesi Morning Dew kali ini, aku mau share sedikit sama kalian tentang apa yang aku dapetin selama kuarantin. Pertama-tama kita buka dulu yuk Filipi 1 ayat 21-23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kalian berasa gak sih teman-teman, selama COVID-19 ini, kayak berita tentang kematian tuh ada di mana-mana. Membuat aku sadar jadi kayak hidup tuh sesingkat itu dan emang kematian itu pasti datang buat siapapun. Di sini aku jadi mikir lagi, kalau aku harus menghadapi kematian, aku bisa gak ya kayak Paulus yang menganggap mati itu sebuah keuntungan? Dan jujur aja, jawabannya enggak. Waktu aku mikirin ini, aku mikir hidup aku tuh udah enak banget, nyaman, semua lancar-lancar aja, dan banyak hal yang pengen aku achieve di depan. Ya jelas aja aku gak mau mati dulu. Jelas aja menurut aku living is better than dying. Terus aku mikir dong, kenapa Paulus bisa ya bilang mati itu adalah keuntungan? Apa mungkin karena hidup dia berat, hidup dia susah, dia ngalamin ini itu, jadi makanya dia berasa mati adalah keuntungan. Tapi nggak kayak gitu. Di ayat ke-23 dia tuh ngomong, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Di sini kita bisa lihat kalau Paulus tuh menganggap bersama-sama dengan Kristus itu sesuatu yang berharga banget, jauh lebih berharga daripada kehidupan ini, daripada kehidupan dia yang di dunia. Di sini aku jadi mikir, aku mikir kayak gitu juga gak ya? Apa aku merasa kehidupan di dunia ini lebih berharga dibanding bersama-sama dengan Kristus? Di sini aku disadarin, mungkin aku terlalu attached, aku terlalu terikat sama dunia ini, sama apa yang ada terlihat, sampai-sampai aku nggak berasa bersama dengan Kristus itu, mati untuk ketemu Kristus itu sesuatu yang aku tunggu-tunggu atau rindukan. Well, aku jadi mikir lagi, aku hidup untuk apa sih sebenarnya? Dan buat siapa? Paulus ada bilang di ayat ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau kita baca di translation Inggrisnya, dia tuh ngomong, but if I live, I can do more fruitful work for Christ. Kita hidup untuk Tuhan. Paulus hidup bekerja menghasilkan sesuatu untuk Kristus. Di sini aku mikir, selama ini aku ngerjain hal-hal yang aku anggap baik, pelayanan, entah itu berbuat baik, sekolah, itu buat siapa ya? Buat Kristus atau malah buat diri aku sendiri? Timothy Keller ada bilang di buku dia, The Prodigal God. Di situ dia ngejelasin tentang perumpamaan anak yang terhilang. Dan dia tuh ngejelasin kayak dosa itu bukan cuma tentang kita taat atau kita ngelanggar perintah Allah, tapi terlebih daripada itu. Dosa tuh tentang motivasi hati kita. Untuk siapa kalau kita taat? Kayak the elder brother, kakak yang lebih tua di perumpamaan itu, dia taat untuk dapetin reward dari papanya. Dia bekerja untuk dapetin sesuatu untuk diri dia sendiri. Di sini aku sadar, mungkin seringkali aku mengerjakan sesuatu yang untuk diri aku sendiri, supaya nggak kelihatan buruk, supaya image-ku terjaga, supaya ya aku bisa dapetin sesuatu yang baik dari Tuhan. Jadi malah kayak transaksi, bukan karena dari cinta. Ya aku disadarin lagi aja sih, untuk terus ngecek hati aku sendiri, apa aku sungguh-sungguh melakukan sesuatu untuk Tuhan atau bukan, atau aku malah fokus sama diri aku sendiri. Francis Chan ada ngomong juga, di buku dia bilang, our brief lives fall somewhere between the book of Acts and Revelation. Hidup kita itu jatuh di antara kitab kisah para rasul dan kitab Wahyu. Alkitab itu adalah buku kehidupan. Dan menurut aku, kita tuh seringkali melihat hidup tuh tentang kita. Tentang diri kita.
tentang apa yang terlihat di dunia ini, sampai-sampai kita lupa kehidupan itu bukan tentang kita. Jelas-jelas satu Alkitab itu ngejelasin tentang Kristus, bukan tentang diri kita sendiri. Jadi, life is for Jesus. Life is about Jesus. Semua itu berpusat pada Kristus. Di sini aku disadarin lagi sih, buat nggak terlalu fokus sama diri aku sendiri, tapi fokus sama Kristus, fokus sama Tuhan, apa yang aku bisa lakukan, apa yang bisa aku berikan untuk Kristus, karena aku cinta Kristus, bukan karena aku cinta diri aku sendiri. Memang sih, self-love itu bagus. Mencintai diri sendiri itu perlu dan harus. Tapi menurut aku, kalau mencintai diri sendiri, udah sampai di poin dimana kita terlalu mencintai diri sendiri, sampai di atas Tuhan, sampai kita memprioritaskan diri kita di atas Tuhan, menurut aku, harus refleksi lagi sih. Karena hidup ini memang bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan, tentang Kristus. Aku lupa aku baca di mana, tapi ada yang bilang, hidup kita itu udah dibayar full sama Tuhan di kayu salib. Tuhan mati, tebus kita, bayar kita, anggapannya beli kita. Dan di situ jadi mikir lagi sih, kalau Tuhan udah tebus kita, beli kita full price, ya berarti hidup kita bukan punya kita lagi, tapi punya Tuhan. Jadi teman-teman, aku cuma mau ngajak terakhir sih, buat kita sama mikir, untuk siapa sih selama ini kita hidup? Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri, atau untuk Kristus? Thank you teman-teman udah dengerin episode kali ini. Have a great week ahead, and God bless you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.